Selamat siang teman-teman. Kami dari calon guru penggerak Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ingin melaksanakan tugas coaching untuk supervisi akademik dalam demonstrasi kontekstual, di mana pada saat ini kami berperan sebagai observer, coach, dan coachee bersama saya Flaviana Ratna SE, guru SMP Negeri 2 Nubatukan, dan saya Hilary Soga dari SMP Negeri 6 Nubatukan. Dan saya Petrusia Paulina Lege dari TK Negeri 2 Nubatukan. untuk itu silahkan menyaksikan video kami berikut ini. Memberi dorongan bagi Selamat siang. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan melakonkan peran yang akan kami laksanakan dalam kasus pertama yang akan berperan sebagai observer, Saya Flaviana Ratna. coach, Saya Hilary Soga. dan coachee saya sendiri Ibu Petrusia Paulina Lege. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Hila. Selamat siang Ibu Afi. Oke, bagaimana kabarnya Pak Hila? Kabar baik. Pak Hila, ini kita hari ini akan melakukan supervisi akademik dengan coaching. Nah, untuk itu Pak Hila, sebelum melakukan observasi terlebih dahulu, saya sebagai pengamat dan Pak sebagai coachnya kita melakukan kegiatan pra-observasi. Baik Pak Hila, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, terlebih dahulu saya ingin melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk penilaian kita hari ini, kita hari ini saya amati itu bahwa apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, ya. Dan bagaimana Pak Hila sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya sehingga coachingnya dapat menggali seluruh persoalan dan permasalahannya, dan pada akhirnya si coachee dapat menentukan solusi atas persoalannya itu. Maka untuk itu yang pertama saya akan tanyakan kepada Pak itu bahwa kompetensi apa yang perlu dikembangkan dari hasil coaching ini. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan dari coaching hari ini adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih banyak Pak, ya. Untuk pertanyaan kedua Pak, bagian kompetensi mana yang perlu dikembangkan ya secara spesifik dari observasi ini Pak? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih banyak Pak. Minta maaf Pak, pertanyaan untuk yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak setelah proses coaching ini? Ya, yang pertama itu menemukan solusi atas pemahamannya atau menemukan langkah-langkah strategis untuk menggapai tujuan. Terima kasih banyak Pak Hila. Untuk itu diskusi kita untuk pra-observasi ini kita sampai di sini dulu. Maka berikutnya saya sebagai observer, Pak sebagai coach, dan nanti Bapak punya coachingnya itu akan melaksanakan kegiatan observasi. Oke, baik. Terima kasih. Sama Ibu. Selamat siang Pak Hila. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Tentunya saya baik dan sehat. Bagaimana dengan Pak Hila sendiri? Ibu, kabar saya hari ini juga baik-baik saja Ibu. Pak Hila, maaf nih kalau kehadiran saya siang hari ini sudah mengganggu Pak Hila, mengganggu waktu, dan pastinya sedikit menyibukkan Pak Hila. Tidak apa-apa Pak Hila? Oh, tidak apa-apa kok Bu. Kira-kira hal penting apa yang ingin mau dibicarakan Bu? Begini Pak Hila,
dari tadi saya sudah menunggu waktu ini. Saya punya persoalan dan saya sekarang ini saya merasa bingung dan selain bingung membuat saya menjadi cemas. Saya ingin mencari solusi atau jalan penyelesaiannya. Baik, sebelum Ibu Leni bercerita tentang masalah, kira-kira apa yang Ibu Leni harapkan dari hasil diskusi kita hari ini? Baik Pak Hila, harapan yang saya inginkan dari hasil diskusi dan bincang-bincang kita di siang hari ini, saya tentunya mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya alami Pak Hila. Oke, kalau begitu coba Ibu Leni ceritakan apa masalah yang sedang Ibu alami. Begini Pak Hila, saya ini sekarang sedang mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Lembata. Di mana tuntutannya saya harus menguasai dan menyelesaikan alur merdeka, dan di situ Pak Hila banyak tugasnya harus diunggah ke LMS, tugas berupa video dan lainnya. Itu buat saya pusing sekali. Bagaimana saya tidak pusing Pak Hila? Saya sebagai guru kelas, kepala sekolah membebani saya untuk aktif dan menyusun program sekolah berdasarkan IKM yang ada. Saya luar biasa bingung, saya tidak bisa membagi waktu, akibatnya saya sering terlambat dalam mengirim tugas di LMS dan itu membuat saya malu Pak Hila. Dan kira mungkin persoalannya yang saya alami sekarang seperti itu. Ya, baik Ibu Leni, apakah masih ada hal lain yang membuat Ibu bingung dan panik? Jadi kalau tadi saya bicara tentang tugas-tugas di Pak Hila, kalau tugas tuntutannya harus video, ada lagi tugas yang tuntutannya berupa karikatur. Video saya belum bisa, apalagi karikatur Pak Hila. Itu mungkin persoalan yang selanjutnya yang buat saya kembali bingung lagi. Oh iya Ibu, jadi dapat saya simpulkan bahwa membuat Ibu Leni bingung dan cemas karena banyak tugas ya Ibu. Ya betul sekali. Terus tugas itu juga harus diunggah ke LMS, selalu terlambat untuk dikirimkan. Dan yang berikutnya bahwa Ibu merasa terbebani dengan tugas tambahan untuk membuat modul ajar kurikulum mereka, seperti itu ya Bu? Betul sekali Pak Hila. Itu yang memang membuat saya bingung. Mungkin bahasa sekarang lagi kerennya bilang saya lagi galau nih Pak Hila, cuma tidak tahu mau buat apa lagi. Baik Bu Leni, setelah mendengar masalah yang sedang Ibu hadapi, saya ingin tahu ini, menurut Ibu Leni, frekuensi pekerjaan Ibu di sekolah itu jika diberikan skala level 1 sampai 10, kira-kira Ibu pada posisi level yang keberapa ya Bu? Kalau Pak Hila bertanya pemberian level tingkat frekuensi pekerjaan saya 1 sampai 10, ya saya bisa memilih ke angka 8 atau 9 Pak Hila, karena saya sudah tidak bisa buat apa-apa lagi dengan membagi waktu ini, luar biasa bingung. Ya, terus kalau menurut Ibu beban pekerjaan yang ideal seperti yang Ibu inginkan itu seperti apa ya Bu? Yang beban pekerjaan yang ideal itu yang menurut saya nih Pak Hila ya, bahwa pekerjaan yang betul-betul tidak memaksa saya, tidak menyita waktu keseharian saya, dan tidak merugikan saya. Saya menyadari betul tupoksi saya sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan tugas itu. Tetapi ketika saya dibebani pekerjaan dan akibatnya bahwa saya sendiri bisa stres, itu yang saya tidak mau. Jadi yang idealnya bahwa tidak menyulitkan dan tidak menyusahkan saya, seperti itu. Nah, sekarang menurut Ibu Leni, apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai pemenuhan beban pekerjaan yang ideal seperti yang telah Ibu sampaikan tadi? Baik Pak Hila, mungkin hal pertama yang pastinya akan saya lakukan itu saya harus bertemu dulu dengan kepala sekolah. Saya harus menyampaikan persoalan yang sedang saya alami, bahwa saya sering terlambat nih dalam menyelesaikan tugas, bahkan mengirimkan tugas di LMS. Saya mendapat teguran dan sebagainya. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan bahwa mohon dipikirkan kembali pembebanan tugas kepada saya untuk menyelesaikan program sekolah dalam penerapan IKM. Mungkin bisa dibagikan kepada teman yang lain dalam kurun waktu tertentu sampai saya menyelesaikan program guru penggerak ini. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa sekali Bu Leni, keputusan yang sangat tepat
yang sudah Ibu Leni sampaikan. Ibu Leni, kira-kira apa komitmen Ibu agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar? Supaya apa yang saya maui atau apa yang saya inginkan dapat tercapai, pastinya sebentar lagi kan kita sudah pulang dari sekolah ini, saya langsung bertemu dengan kepala sekolah di ruangannya, menyampaikan apa yang saya rasakan, terus meminta kepada kepala sekolah mungkin ada solusi, dalam artian kira-kira pembebanan tugas itu bisa diberikan kepada siapa, karena kalau saya dibebani dengan pekerjaan yang begitu berat, pasti ada yang saya korbankan, seperti itu ya. Ya, baik Ibu. Jadi menurut Ibu Leni, setelah mendengarkan pengurangan beban kerja dari kepala sekolah, hal pertama yang akan Ibu lakukan itu seperti apa Ibu? Tentunya kalau saya sudah mendapat respon baik dari kepala sekolah dan mengiyakan bahwa beban tugas yang diberikan itu sedikit dikurangi untuk saya, itu saya istilahnya sudah gas tinggi nih Pak Hila. Saya harus bekerja cepat untuk bisa menyesuaikan dengan frekuensi tugas yang diberikan, sehingga ketika limit waktu untuk mengirimkannya, saya dapat mengirimkannya sebelum tenggang batas waktu akhirnya, mungkin seperti itu Pak Hila. Ya. Jadi agar tujuan tersebut dapat tercapai, apakah Ibu akan melakukannya sendiri atau butuh bersama dengan teman, rekan sejawat atau bagaimana Ibu? Pak Hila, saya percaya bahwa kita bekerja ini kita saling berbagi dan berkolaborasi, sehingga sempat terpikir tadi bahwa saya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saya di sekolah dan juga membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan di LMS, saya akan membutuhkan bantuan rekan sejawat saya di sekolah saya. Jadi mungkin saya tidak bekerja sendiri nih Pak Hila, saya membutuhkan bantuan teman-teman yang ada di sekolah saya. Ya. Jadi pilihan yang Ibu pilih tersebut sangat tepat. Jadi saya yakin setelah Ibu memulai banyak waktu untuk menyelesaikan tagihan di LMS, Ibu akan menjadi orang yang pertama yang akan mengumpulkan tugasnya. Tetap bersemangat ya Ibu. Terima kasih Pak Hila. Pak Hila, hari ini saya sangat senang sekali. Kenapa Pak Hila? Karena dengan berbincang-bincang dengan Pak Hila di siang hari ini, saya ternyata bisa menemukan sendiri jawaban atas persoalan yang saya hadapi. Tadinya saya takut untuk menghadapi kepala sekolah, tetapi karena Pak Hila sudah sedikit tidaknya sudah memberi saya motivasi untuk saya melakukan atau mengambil keputusan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Hila untuk waktunya, untuk semua yang sudah Pak Hila berikan saya di hari ini Pak Hila. Oke, baik Ibu, sama-sama. Harapan saya semoga kedepannya Ibu dapat bekerja dengan baik, semoga sukses, dan tentunya semoga lulus pendidikan guru penggerak angkatan 8 ya Ibu. Iya, baik Pak Hila, terima kasih. Oh iya, hampir lupa juga ya Bu. Apabila nanti Ibu masih menemukan masalah atau ingin berdiskusi dengan saya bersedia kok untuk mendengarkan dan bersama-sama mencari solusinya. Terima kasih banyak, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Hila. Karena kita sudah selesai, saya pamit untuk mau bertemu dengan teman yang sedang menunggu saya di luar Pak Hila. Oh, iya. Sekali lagi terima kasih Silakan, banyak Ibu. Pak Hila. Ya. Selamat siang. Mari, Bu. Ya, permisi. Selamat siang Pak Hila. Selamat siang juga Ibu Afi. Tadi saya sudah memperhatikan Pak melakukan coaching dengan Ibu Leni. Sudah bagus sekali Pak. Kira-kira dalam proses coaching dengan Ibu Leni, dari hasil tadi, kira-kira indikator ketercapaian apa yang kira-kira Pak inginkan dari coaching tadi Pak? Oh ya Ibu, saya rasa yang sudah saya lakukan yaitu coaching yang tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan ataupun persoalan yang dihadapinya dan semampu mungkin menemukan solusinya seperti itu.
Terima kasih Pak Hilal. Memang tadi juga saya sudah memperhatikan bahwa Pak Hilal sebagai coach dan Ibu Leni sebagai coachingnya sudah mengikuti alur Tirta, di mana sudah menetapkan tujuan, identifikasi semua masalahnya, habis itu rencana aksi apa yang mau dibuat, strategi apa, dan terakhir itu adalah tanggung jawab. Kira-kira Pak, dari tadi semua alur itu sudah terpenuhi, maka kira-kira kompetensi apa yang perlu dikembangkan Pak dalam hal ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami alur Tirtanya, sehingga saya dapat melakukan coaching kedepannya lebih baik lagi, seperti itu Ibu. Terima kasih banyak Pak Hilal atas waktunya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada Pak mungkin untuk bahwa Pak sudah dipercayakan untuk coach, maka Pak harus bisa sampai menggali semua, identifikasi semua persoalannya, sehingga dapat baik Pak sebagai coach maupun Ibu Leni sebagai coachingnya sama-sama merasa nyaman dan sama-sama bisa menjalankan solusi dan strategi yang sudah dijabarkan tadi. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang Pak Hilal. Selamat siang Ibu. Silakan Ibu. Selamat siang. Hari ini kami akan kembali memerankan tugas kami dalam kegiatan coaching pada kasus yang kedua. Yang berperan sebagai observer adalah saya, Petrusia Paulina Lege, dan sebagai coach Saya Flaviana Ratna. dan sebagai coachi. Saya Hilal Soga. Dan silakan menyaksikan. Siang Ibu Afi. Selamat siang. Apa kabar Ibu Afi hari ini? Baik Ibu, baik. Ibu Leni sendiri bagaimana? Saya pasti baik Ibu Afi, lihat kan saya selalu bersemangat dan pastinya tersenyum terus Bu Afi. Oke, mantap. Baik Bu Afi, hari ini Ibu Afi akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Hila ya? Iya betul sekali Pak. Oke. Baik, sebelum Ibu Afi melakukan kegiatan coaching bersama Pak Hila, saya mau menyampaikan bahwa saya nanti akan bertugas sebagai observer. Oh iya. Sebelum saya bertugas untuk mengamati apa yang Ibu Afi lakukan bersama Pak Hila, ada hal-hal yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu. Oke, silakan. Ya, zaman sekarang orang mengatakan bahwa itu adalah praobservasi, yang mana saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian coaching itu sendiri. Iya. Pada kegiatan ini saya ingin tahu nantinya apakah Ibu Afi sudah melaksanakan yang namanya coaching berdasarkan alur Tirta atau belum? Selanjutnya saya akan melihat lebih jauh tentang bagaimana interaksi antara Ibu Afi sebagai coach dan Pak Hila nantinya sebagai coachee dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan dalam melihat interaksi yang aktif dari coachee sendiri untuk menjawab pertanyaan yang Ibu Afi sampaikan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan secara umum nih Bu Afi. Nah, ada beberapa hal yang mungkin lebih khusus yang akan saya tanyakan dan saya butuh jawaban pasti nih dari Bu Afi sekarang ya. Dalam coaching ini kira-kira apa saja kompetensi yang akan Ibu Afi kembangkan? Terima kasih. Ini atas pertanyaannya. Dalam hal ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu present, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi 3 kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti. Nah, dari ketiga kompetensi tadi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik atau lebih khusus yang Ibu Afi akan kembangkan di dalam coaching nanti? Terima kasih. Hal yang spesifik yang saya ingin kembangkan dalam hal ini itu yang pertama itu Ibu adalah mendengarkan aktif. Dengan saya mendengarkan dengan aktif, maka saya bisa mengetahui letak persoalannya, permasalahannya seperti apa, dan yang berikutnya itu adalah saya harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot
untuk menggali identifikasi seluruh persoalan-persoalan yang dimiliki oleh seorang coach. Wow, luar biasa nih Bu Afi. Nah, tadi kita bicara tentang kompetensi yang spesifik ya. Ya. Ibu Afi memilih yang mendengarkan aktif nih. Selanjutnya, kira-kira apa indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin Ibu Afi kembangkan dari proses coaching nanti? Tujuan akhir yaitu ada indikator ketercapaian yaitu Ibu itu jika di akhir nanti coaching itu bahwa si coach sudah bisa menemukan sendiri solusi atas persoalan yang dia miliki ya. Nah, dalam hal ini tujuan daripada percakapan itu makanya kita harus mendengarkannya dengan aktif, menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot untuk dapat pada akhirnya si coach dapat menjalankan semua strategi ataupun rencana yang akan kita bicarakan pada saat proses coaching nanti. Wow, detail sekali ya yang Ibu Afi sampaikan bahwa indikator ketercapaian yang paling Ibu Afi harapkan adalah si coach tadi dia bisa menemukan sendiri solusi atas persoalan atau permasalahan yang dia alami. Berarti bukan datang dari Ibu Afi nih ya? Bukan. Oke, luar biasa Ibu Afi. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah Ibu Afi sampaikan. Saya pikir bahwa secara perform dan kesiapan Ibu Afi sudah betul-betul siap untuk melakukan proses coaching bersama rekan Pahila yang berperan nanti sebagai coach. Silakan melakukannya dan mohon izin Ibu Afi, saya tetap berada di sini ya. Saya tetap berada di sini untuk mengamati, tidak membuat apa-apa, tapi mengamati jalannya proses coachingnya. Nah, waktu dan kesempatan silakan Ibu Afi menghubungi atau memanggil Pahila. Ya, Pahila. Selamat siang Bu. Selamat siang. Mari. Selamat datang Pak. Silakan Bu. Baik Ibu. Oke, Pak Hila dengar-dengar nih. Nah, Pak Hila ini ada perlu cerita sesuatu, betul itu Pak Hila? Ya Ibu, betul sekali. Kalau saya boleh tahu Pak Hila, kira-kira apa persoalannya? Kira-kira apa yang mau diceritakan begitu? Ya. Baik Ibu. Jadi kemarin saya sempat datang terlambat ke sekolah Ibu. Jadi rekan-rekan guru selalu membicarakan saya bahwa saya kurang berdisiplin seperti itu. Oke, Pak Hila. Pak Hila, waktu kita sedikit nih Pak Hila, tidak terlalu banyak. Minta maaf ya Pak Hila ya. Saya minta Pak Hila kira-kira di akhir percakapan kita hari ini tujuan apa ya kira-kira Pak Hila mau dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Hila? Ya. Jadi saya bertemu dengan Ibu untuk dapat mengatasi masalah yang saya hadapi seperti itu Ibu. Jadi ini saya jadi bingung Ibu. Saya mau meluapkan semua isi hati saya ke siapa sehingga saya bisa bertemu dengan Ibu untuk menceritakan hal ini untuk dapat mengatasi masalah yang saya hadapi seperti itu. Oke, Pak Hila. Kalau begitu kira-kira dari persoalan yang Pak Hila hadapi ini ya, Pak sering diomong oleh teman-teman ya, mungkin gosip ya Pak Hila ya, gosip yang dilakukan oleh teman-teman. Kira-kira yang menurut Pak Hila ini seorang guru yang ideal itu yang bagaimana Pak Hila? Menurut Pak Hila ya? Jadi seorang guru yang ideal itu kita selalu disiplin waktu. Kira-kira disiplin. Selain disiplin, kira-kira apa Pak Hila? Ya. Jadi ideal itu misalnya kan saya ini tugasnya sebagai guru dan juga tugas tambahnya sebagai operator Ibu. Ya. Jadi kira-kira kan kebetulan di sekolah juga jaringannya kurang bagus. Ya. Sehingga pekerjaan tugas tambahannya itu saya luangkan ketika pulang dari sekolah. Jadi kadang-kadang malam juga kita bisa, kadang-kadang saya begadang untuk menyelesaikannya seperti itu. Kalau saya boleh tahu Pak Hila,
antara angka 1 sampai 10 itu idealnya itu 10 Pak Hila ya. Ya, 10. Kira-kira yang kekuatan yang dimiliki oleh Pak Hila untuk mencapai tujuan itu, kira-kira Pak Hila sekarang nih Pak Hila ya, Pak Hila berada pada angka berapa nih kira-kira? Mungkin posisi idealnya mungkin saya di angka yang ke-7. Oh 7. Luar biasa itu Pak Hila, kalau angka 7 itu bagus itu ya. Angka 7 ya Pak Hila. Kalau kira-kira menurut Pak Hila nih, Pak Hila punya kekuatan angka 7 ini, Pak Hila mau memaksimalkan itu sampai angka berapa ya? 10 terlalu tinggi lah mungkin Pak Hila ya, terlalu sempurna lah, kita manusia mungkin tidak ada sempurna. Kira-kira menurut Pak Hila itu idealnya itu angka berapa ini yang paling bagus tuh? Kalau kekuatan Pak Hila kan 7 nih ya, idealnya berapa Pak kira-kira? Ya, kira-kira idealnya mungkin di angka yang ke-8 atau mendekati angka yang 9 juga bisa. Oke, kalau begitu Pak Hila sering digosip, pernah tidak ditegur oleh kepala sekolah Pak Hila? Ya, untuk sementara belum ditegur oleh Bapak Pimpinan, karena mungkin Bapak Pimpinan juga dia sudah tahu bahwa pekerjaan seorang guru yang merangkap itu mungkin pekerjaannya begitu berat. Ya. Ya. Kalau saya boleh tanya nih Pak Hila, kira-kira apa rencana dari Pak Hila kira-kira untuk mengurangi orang musik, menghindari dari teguran, kira-kira apa rencana dari Pak Hila? Ya. Jadi mungkin rencana dari saya itu mungkin saya membagi waktu ya, membagi waktu. Jadi mungkin kalau di sekolah ya saya bisa fokus ke tugas saya sebagai seorang guru, sedangkan di rumah itu saya fokusnya untuk membereskan data-data sekolah, sehingga tidak membuat saya begadang setiap malam seperti itu. Iya betul sekali Pak Hila ya. Di antara tadi Bapak Hila sampaikan ada beberapa itu rencana tuh. Ya. Kira-kira di antara itu yang prioritas sekali sehingga untuk bisa memaksimalkan diri untuk mencapai tujuan seperti yang tadi Pak Hila sampaikan, kira-kira apa? Di antara sekian tadi itu mungkin sebut 1 atau 2 mungkin, namanya juga prioritas ya Pak Hila ya. Kira-kira apa itu? Jadi ya untuk sementara saya membagi waktu supaya untuk kedisiplinan itu bisa diatasi seperti itu. Menurut Pak Hila, kira-kira kekuatan apa yang Pak miliki supaya bisa capai ke tujuan ya Pak yang Pak inginkan ya? Kira-kira Jadi, apa Pak? Kira-kira kekuatan yang saya miliki itu, saya kan sudah berpengalaman juga sebagai seorang operator nih, pernah bekerja sebagai operator di sekolah lama. Jadi pengalaman itu pasti ada yang saya miliki, sehingga saya bisa mengatur tadi sempat di sini bahwa saya bisa mengatur waktu. Jadi saya bisa berusaha semampu saya mungkin sehingga yang menjadi tugas saya itu bisa dijalankan dengan baik seperti itu. Betul sekali Pak Hila ya. Kira-kira Pak Hila, dari tadi jawaban Pak Hila itu saya sudah bisa menyimak sedikit nih. Minimal dari kegiatan itu kekuatan yang Pak miliki dengan di sekolah dan situasi sekolah seperti itu. Kira-kira nih Pak Hila, apa sudah sampaikan rencana dari Pak Hila, kira-kira rencana atau aksi nyata yang segera Pak lakukan dalam jangka waktu singkat untuk bisa lebih awal lah cepat untuk mencapai itu, kira-kira apa Pak? Jadi mungkin langkah yang pertama itu mungkin saya bertemu dengan rekan guru untuk menyampaikan permohonan maaf saya atas ketidakdisiplinan saya. Terus yang berikutnya itu saya akan berusaha untuk datang ke sekolah lebih tepat waktu, karena dari pembagian waktu yang saya jalankan tadi bisa dipenuhi seperti itu, bisa dijalankan. Dari solusinya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Hila. Pak Hila sudah bisa menemukan sendiri solusi atas persoalan yang Pak Hila sampaikan itu. Kira-kira Pak, untuk mencapai itu kan tidak mungkin kita bergerak sendiri nih. Kita tidak mungkin sendiri yang maju, sendiri yang bosan. Ada tidak
atau siapa yang Pak Hila bisa ajak ya untuk bisa Pak mungkin mencapai tujuan seperti yang Pak inginkan hari ini? Siapa saja kira-kira? Jadi mungkin pihak-pihak yang saya libatkan itu mungkin rekan-rekan guru, terus yang berikutnya mungkin pimpinan. Ya, seperti itu. Hanya itu saja ya Pak ya. Oke Pak Hila, minimal Pak Hila ya, dari percakapan kita hari ini itu kan ada hal yang Pak ingin mau buat istilahnya aksi nyata gitu lah ya. Setelah kita coaching ini kira-kira aksi nyata apa yang kira-kira Pak mau lakukan? Ya, jadi yang akan saya lakukan itu saya akan berusaha datang lebih tepat waktu. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hila. Oke, dari bentuk tanggung jawab dari Pak ya. Bentuk tanggung jawab dari Pak bahwa Pak akan datang tepat pada waktunya. Habis itu mungkin membantu dengan kekuatan yang dimiliki ya Pak Hila ya. Oke Pak Hila, satu kali ini terakhir nih Pak Hila nih. Kira-kira menurut Pak Hila nih, dari tadi Pak Hila punya strategi, habis itu Pak Hila punya rencana, ya, ada yang rencana itu banyak tuh, ada yang diprioritaskan, habis itu Pak nyata. Kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini Pak Hila ya, kira-kira apa potensi yang Pak inginkan dapat dari kita setelah kita melakukan coaching ini? Ya, jadi potensi yang ingin saya dapatkan itu adalah kedisiplinan saya. Disiplinan. Oh begitu Pak Hila ya. Oke, terima kasih banyak Pak Hila atas ini. Saya ucap terima kasih banyak Pak Hila karena Pak Hila suka percayakan saya nih untuk mendengarkan ya. Saya juga mungkin kalau besok lusa saya punya persoalan, maka pasti nanti saya hubungi Pak Hila, atau sebaliknya juga Pak Hila, saya tetap bersedia menerima jika besok lusa Pak Hila mungkin ada persoalan baru atau mungkin terkait dengan persoalan yang ini nanti yang akan dikembangkan, saya bersedia untuk mendengar. Kita sama-sama berkomunikasi, biarkan kita kembali ke satu tujuan, kita menggapai cita-cita bersama demi kebahagiaan kita bersama. Itu, terima kasih banyak atas kolaborasinya dan selamat siang Pak Hila. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu Afi. Siang Ibu Leni. Oke, apa kabar Bu Afi hari ini? Bu Afi? Baik Ibu Leni. Ibu Leni bagaimana nih? Baik. Ya, Ibu Afi lihat kalau Ibu Leni sudah senyum dari pagi pasti sampai siangnya senyum terus Bu Afi. Mantap, semangatnya tetap pagi. Semangat tetap pagi. Luar biasa Bu Afi. Bu Afi tadi saya melihat proses coachingnya antara Bu Afi dan Pak Hila sudah berjalan dengan baik dan luar biasa. Pertanyaan saya menggelitik ini bahwa apa perasaan Bu Afi selama melakukan proses coaching tadi? Kira-kira apa ya? Oke, terima kasih Ibu Leni. Jujur saya merasa saya senang karena saya dipercaya lah oleh orang coaching ya, untuk bisa mendengarkan curhatannya. Apalagi saya bangga sekali karena si coachingnya itu sudah bisa menemukan sendiri solusi atas persoalan yang dihadapi. Keren, luar biasa. Jadi tadi saya sudah melihat keseluruhan ya dari bagaimana Ibu Afi sudah membangun komunikasi yang setara dan ada satu suasana yang nampak itu suasana kesatuan antara Ibu Afi dan antara coach dan coachee, ada chemistry-nya sehingga tidak ada ruang yang membedakan antara posisi coach dan coachee dalam coaching tadi. Ada hal-hal yang mau saya tanyakan secara lebih mendalam terkait coaching tadi, bisa Bu Afi? Oke, baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah yang Ibu Afi dapatkan selama coaching berlangsung tadi? Jujur selama proses coaching tadi itu adalah yang pertama itu yang saya dapatkan itu adalah bagaimana kompetensi seorang coaching ya yang perlu dikembangkan itu ya, dimana si coaching menyadari dengan segala kekurangannya
tetapi dia akan mengakui juga dia punya kekuatan atau kompetensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan, sehingga Coach sendiri dapat menemukan solusi atas persoalannya. Apalagi dengan rasa percaya diri yang dimilikinya, si Coach dapat bangkit dan bangun dengan komitmen yang dia miliki, dengan kekuatan yang dia miliki, maka dia berani bangkit bersama dengan rekan sejawatnya yang mungkin dianggap sefrekuensi dengan tambah pimpinan yang sedikit akan membantu beliau untuk bisa maju dan memperoleh atau menggapai tujuannya. Baik Bu Afi, tentunya tadi dari hasil pengamatan saya, Ibu Afi sudah menerapkan yang namanya alur tirta luar biasa dari identifikasi, dari tujuan, tahu tujuan, dan Ibu Afi tadi menggalinya luar biasa. Benar Bu Afi tadi? Coba mungkin Ibu Afi bisa menceritakan kira-kira alur tirta yang sudah dilakukan tadi seperti apa? Oke, terima kasih Leni. Tadi itu alur tirta yang tadi dilaksanakan selama proses coaching itu yang pertama tujuan Ibu, ya dari tujuan. Nah, di tujuan ini kita ingin menggali dari si coach tujuan apa kira-kira yang ingin dicapai. Habis itu identifikasi. Nah, di identifikasi ini dari menggunakan pertanyaan berbobot yang dilakukan oleh seorang coach itu dapat menggali seluruh identifikasi, baik itu menyangkut strategi, rencana, ada rencana strategi atau rencana prioritas, habis itu mungkin kekuatan yang dimiliki, siapa saja yang diajak, habis itu ingin menggapai sampai level keberapa, seandainya dikasih dari 1 sampai 10 nih ya, 10 yang mungkin terlalu tinggi lah ya, terlalu sempurna, tapi kira-kira level berapa nih yang ingin digapai, itu dalam identifikasi. Nah, habis itu si coach juga sudah berdasarkan pertanyaan dari si coach dapat mengetahui berapa rencana-rencana apa yang akan dibuat ya. Akhirnya itu adalah si coach dengan rasa tanggung jawabnya atas persoalan yang dimiliki, maka dia bisa memperoleh solusi atas persoalan yang dia alami. Baik Ibu Afi, luar biasa ini Ibu Afi menjelaskan secara detail ini. Nah, pada coaching tadi dari rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan, Ibu Afi sudah menjawab ini hampir 85% dan menjurus ke 90%, bahwa Ibu Afi sudah sangat baik ketika maksudnya sudah fokus nih terhadap coaching, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi memang sudah sangat luar biasa, sehingga mampu memancing coaching untuk bisa mengetahui apa yang harus dia buat dan mengetahui potensi apa yang dia miliki. Dalam hal ini juga Ibu Afi memposisikan diri berperan sebagai coach yang tidak mengambil alih atas solusi yang akan dilakukan oleh si coach itu sendiri. Kira-kira dari kompetensi tadi yang sudah Ibu Afi sampaikan, yang sudah Ibu Afi laksanakan, apa kompetensi yang ingin Ibu Afi kembangkan yang lebih mendasar dari coaching ini? Oke, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin menjadi seorang coach yang baik, seorang coach yang bisa mendengarkan, seorang coach yang dapat menggali, ya, seorang coach yang bisa membaca situasi dari seorang coaching, ya, sehingga mungkin dengan itu saya bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi, lebih mendengarkan, ya, lebih humanis, ya, habis itu lebih merasakan apa yang dirasakan oleh seorang coach. Luar biasa. Ini kalau seperti ini saya juga pasti akan meminta waktu Bu Afi untuk bisa membantu saya, ini luar biasa. Baiklah Bu Afi, tadi kita sudah laksanakan kegiatan pasca observasi bersama dan hasilnya memang saya perlu menyampaikan bahwa sangat luar biasa, dan ini juga pastinya
sebagai bentuk bentuk pembelajaran untuk Ibu Afi untuk menjadi seorang pemimpin pembelajar yang baik untuk masa depan Bu Afi ya. Amin, amin. Oke, semoga Bu Afi dan bisa kita akhiri bincang-bincang kita karena kita masih banyak urusan Bu Afi. Oke, selamat siang Bu Afi. Terima kasih. Iya, Jenny. selamat siang. siang. Ya, silakan Bu. Oke, sekarang kita masuk ke siklus yang ketiga. Saya sebagai pengamat, yaitu Hilary Soga. Dan saya sebagai coach Ibu Petrusia Paulina Lege. Dan dengan saya sebagai coach Flaviana Araka. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Leni. Selamat siang Pak Hila. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya hari ini di siang ini saya dalam keadaan sehat dan pasti selalu bahagia Pak Hila. Ya, Ibu. Baik Ibu. Oh ya Ibu, jadi sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai awalnya itu saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Leni. Ya. Silakan. Terutama mengenai rubrik penilaian kita. Jadi apakah coaching hari ini itu berjalan sesuai dengan Tirta atau tidak? Nah, pertanyaan yang pertama yaitu menurut Ibu Leni itu kompetensi apa yang mau dikembangkan dari hasil coaching kita hari ini? Baik, kalau Pak Hila bertanya kira-kira kompetensi apa yang akan saya kembangkan pada coaching saya hari ini, saya tentunya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu presence, kehadiran penuh, dan yang berikut saya menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Hila. Oke, baik Ibu. Jadi untuk kompetensi ini kan banyak ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi kira-kira kompetensi mana yang Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik ya Pak Hila ya. Ya. Oke, yang lebih saya kembangkan itu saya lebih menjadi seorang pendengar yang aktif. Di sini maksudnya saya mau mendengar apa yang seorang coach sampaikan. Terus dari saya mendengar tadi pastinya saya akan menemukan kata kunci dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memampukan si coach tadi untuk mengetahui potensi dan menggali sendiri apa yang dia inginkan dan menemukan solusinya. Seperti itu Pak Hila. Baik, yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Leni dalam proses coaching kali ini. Bicara tentang indikator, pasti dari proses coaching yang nanti akan saya lakukan itu satu harapan saya bahwa saya dapat melakukan dengan baik, itu yang pertama. Dan yang kedua saya berharap si coach tadi dia bisa menemukan sendiri solusi atas persoalan yang dia hadapi. Jadi bukan dari saya nih Pak Hila. Jadi saya menginginkan supaya dia sendiri mengetahui dan menemukan sendiri dan melaksanakan sendiri Pak Hila. Jadi mungkin seperti itu. Oh ya. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu ya Ibu Leni. Baik. Nah, jadi untuk awal dari pra observasi ini kita akhiri dulu. Silakan Ibu berperan sebagai coach, melakukan percakapan bersama dengan Ibu Afi. Ibu Afi kan sebagai coach ya. Ya betul sekali Pak Hila. Oke. Jadi saya mohon izin Pak Hila ya, untuk saya meminta kesediaan atau kehadiran Ibu Afi untuk bisa melakukan coaching di siang hari ini. Bu Afi. Silakan. Oh ya, Bu Afinya sudah ada di Pak Hila. Siang. Selamat siang Bu Afi, apa kabar? Oh ya, Siap. Silakan. siang Bu Afi, apa kabar nih Bu Afi? Selamat siang Ibu Leni. Baik. Bu Afi, ini saya perkenalkan Pak Hila. Pak Hila selaku observer dalam kegiatan coaching kita hari ini. Jadi kehadiran Pak Hila ini tidak akan mempengaruhi proses coachingnya kita ya Bu Afi ya. Oke, baik. Bu Afi, kira-kira hari ini Bu Afi ingin bertemu saya seperti komunikasi kita tadi malam ya.
Ibu Afi ingin bertemu saya di siang ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Afi bicarakan dengan saya, Ibu Afi? Minta maaf Bu, mengganggu waktunya ya. Tidak apa-apa, Bu Afi. Saya ini ada mau ceritakan sedikit tentang persoalan yang saya hadapi di sekolah itu. Jujur, ini menyangkut ketidaknyamanan saya dengan rekan-rekan guru berada di lingkungan sekolah itu. Ya. Jadi hari ini Ibu Afi akan bicara tentang masalah Ibu terkait dengan ketidaknyamanan Ibu terkait dengan ada rekan guru yang membuat Ibu merasa tidak nyaman, terus ya pasti pusing ya Bu ya menghadapi guru yang model seperti Bahaya itu. itu. Oke, baik. Bu Afi pasti sebelum Ibu Afi menceritakan lebih lanjut tentang katakanlah cerita di sekolahnya Bu Afi, kira-kira apa yang Ibu Afi inginkan dari percakapan antara saya dan Ibu Afi di siang ini, Bu Afi? Terima kasih Ibu. Akhir dari percakapan ini yang saya inginkan itu adalah solusi yang akan saya peroleh, terutama menyangkut kenyamanan, keakraban, kolaborasi kami, hubungan interpersonal kami di ruang guru, dalam lingkungan sekolah atau di mana saja kami berada, sehingga tidak ada di antara kami yang merasa diri senior, junior, baru datang, sudah lama, seperti itu Ibu. Jadi minimal adalah kesetaraan lah kami di sana ya. Dan walaupun bagaimanapun dalam keseharian kami harus tetap menghormati antara yang tua, yang muda. Tetapi kan bukan berarti yang muda tidak boleh kreatif, tidak boleh memberikan ide, tidak boleh memberikan solusi, akan seperti itu. Jadi yang saya butuhkan itu adalah akibat percakapan ini mudah-mudahan saya mendapatkan solusi untuk kenyamanan kami lah dalam bekerja. Oke, baik. Tadi Ibu Afi sudah bercerita dan saya sudah mendengarkan. Memang kalau kondisinya seperti itu, siapapun pasti akan mengalami ketidaknyamanan, Bu Afi ya. Kalau berkaitan dengan ketidaknyamanan terhadap guru tertentu, kira-kira menurut Ibu Afi apa ya? Kenapa guru itu bisa bersikap seperti itu? Terima kasih. Kalau menurut yang saya lihat nih Bu Leni, ya, dia merasa dirinya senior, sudah lama di situ. Ya. Dan merasa bahwa yang sudah dibuat itu adalah itulah yang akan selalu dibuat. Karena kalau misalnya akan cukup ada satu ide yang baru, pasti selalu mengeluarkan kalimat kami biasanya itu begini. Seperti itu Ibu. Jadi kalau saya memandangnya itu bahwa seperti itu, merasa diri senior, mungkin karena senior terlalu lama merasa mau tingkat memiliki terlalu berlebihan begitu, sampai merasa bahwa kami yang baru datang itu ya bukan haknya kami, bukan tugasnya kami, bukan kewajibannya kami, seperti itu. Baik, jadi dari kondisi yang tadi sudah Ibu Afi sampaikan sampai kira-kira penyebab si guru tadi ya, bersikap seperti tadi, selanjutnya nih Bu Afi, kira-kira kalau menurut Bu Afi apa harapan yang diinginkan jikalau pola yang tadi Ibu Afi sampaikan itu pola yang tidak etis, pola yang tidak bagus di dalam sekolah itu dapat dihilangkan atau dapat diatasi? Terima kasih Bu Leni. Ya, yang saya harapkan itu Ibu, artinya bahwa suasana kekeluargaan kami yang ada, kita mensupport adik-adik mereka yang mempunyai ide-ide yang cemerlang, ya, pengalaman-pengalaman baru, dan kita berusaha untuk mencoba. Ya, toh kalau seandainya mencapai kegagalan, kita mencobanya lagi, ya, sampai kita mengetahui oh titik lemahnya ini, titik kekuatannya di sini. Nah, kalau seperti itu kan, dan kalau seandainya juga berjalan cuma setengah, kan tidak mungkin lah Ibu, tidak mungkin akan terjadi. Ya, seperti itu ya Bu Afi ya. Oke, baik, tadi Ibu Afi sudah menyampaikan harapan ya Bu Afi ya.
Jadi sesuai harapan yang tadi diinginkan Iya. Ibu Afi, apa yang ingin Ibu Afi lakukan terhadap dilakukan ketika Ibu berhadapan dengan masalah ini? Seperti itu. Apa yang akan Ibu Afi lakukan kalau Ibu Afi dihadapkan dengan persoalan yang tadi Ibu Afi ceritakan? Ini secara personal ya Bu Afi ya, Iya. pertanyaan ini ya. Jujur sesama rekan guru Ibu, saya tidak mungkin menegur. Yang pertama itu mungkin yang saya lakukan pertama saya sampaikan kepada Pak Asko sebagai pimpinan kami, karena beliau yang mempunyai hak untuk memanggil ataupun melakukan sedikit interview kepada teman kami. Dan yang kedua itu adalah yang saya ingin lakukan itu adalah tetap memberikan support kepada adik-adik mereka atau rekan-rekan yang mungkin mempunyai ide yang cukup cemerlang untuk membangun dunia pendidikan kami. Dan yang ketiga Ibu, yang ingin saya lakukan itu bahwa kami biasanya di awal tahun itu ada MGP, tingkat sekolah. Maka itu yang kami lakukan, bahwa dalam MGP tingkat sekolah itu selalu ada pada evaluasi. Ya. Dan pada saat evaluasi itu pasti kami selalu melihat kembali apa yang sudah dibuat dan mana yang sukses, mana yang gagal. Nah, pada saat yang gagal itulah kesempatan saya. Kan? Ada kesempatan berikut lagi Ibu itu pada saat evaluasi mingguan. Dan itu biasanya kami laksanakan setiap hari Sabtu. Baik. Tadi Ibu Afi sudah menyampaikan bahwa hal yang ingin Ibu Afi lakukan adalah kegiatan-kegiatan seperti mengevaluasi supaya mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan. Kalaupun ditemukan kegagalan harus dicoba lagi, bukan stuck atau katakanlah menjudgment berhenti berarti kamu gagal. Ya seperti itu ya Bu Afi ya. Selanjutnya Bu Afi, kira-kira apa nih ya dari persoalan dan problem yang Ibu Afi rasakan ini, kira-kira apa Ibu Afi punya rencana untuk menyelesaikan persoalan ini, dan bisa mungkin disampaikan apa strategi yang nanti akan Ibu Afi gunakan? Oke, iya Ibu deh. Saya memang ada rencana. Nah, rencana itu bahwa rencana ini ada dua jenis nih. Oh, Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, jangka panjang ini kebetulan di bulan begini sekarang ini untuk MGP tingkat sekolah sudah lewat nih. Iya. Ya. Maka untuk jangka pendeknya itu bahwa evaluasi mingguan, di mana pada saat evaluasi mingguan itu saya akan melakukan strategi meminta ibu kepala sekolah untuk memasukkan satu agenda, itu adalah agenda evaluasi. Nanti pada saat itu, mungkin pada saat itu, pada kesempatan itu saya akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk memberi peluang kepada mereka yang mempunyai ide-ide cemerlang untuk menyampaikan idenya untuk apa yang kita lakukan atau membawa kemana sekolah ini ke depannya. Ya seperti itu. Dan kalau pada saat itu seandainya Bu, strategi nih, Iya. seandainya ada teman-teman yang atas persoalan itu, maka saya nomor satu itu akan tetap memotivasi rekan-rekan saya yang mempunyai ide-ide positif untuk tetap maju, dan kita sama akan berjuang untuk mencoba dan mencoba lagi. Wah, ini luar biasa ini Ibu Afi ini tipikal guru yang mau untuk berubah dari yang baik, dari yang kurang baik sampai pada yang terbaik. Luar biasa Ibu Afi, tadi sudah disampaikan hal atau strategi yang akan dilakukan adalah meminta kepala sekolah untuk melakukan pertemuan atau evaluasi untuk yang jangka pendek ya, karena jangka panjang sudah selesai, sudah lewat. Jangka pendek dilakukan pertemuan dan dibuka ruang yang sama untuk semua guru menyampaikan ide gagasannya, sehingga kesempatan itu yang dipakai untuk bisa menyampaikan ide gagasan dan bisa dilaksanakan. Baik, dan saya berpikir bahwa apa yang sudah Ibu Afi sampaikan tadi sudah luar biasa, strateginya memang mantap itu Bu Afi. Kalau saya tidak terpikir sampai di situ, ternyata luar biasa Bu Afi.
Nah, keren, keren. Baik, apa selain itu, selain strategi tadi yang luar biasa, apa kekuatan atau potensi yang ibu miliki yang bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah tadi, Bu Afi? Itu dia itu. Ya. Kami di sekolah ada sekitar 3-4 guru yang mau dibilang sefrekuensi gitu ya. Artinya sudah bisa diajak untuk berkolaborasi, sudah bisa ajak untuk bekerja sama, saling mengisi. Nah, sehingga nanti mungkin saya sudah sampaikan saya punya rencana itu tuh ya. Untuk ini ke depan itu yang paling prioritas itu memang saya akan mengajak teman-teman untuk kita tetap melakukan kegiatan itu selagi kegiatan itu membawa nilai positif untuk sekolah, maka kita tetap bersikukuh untuk melakukan. Nah, dari kegiatan itu jika berhasil pasti juga kan nanti yang lain yang memang hanya sekedar menonton juga pasti melirik juga. Iya, pasti. Itu pasti. Anak dan lirik dulu Ibu ya. Lama-lama nanti pasti dia masuk juga. Iya. Oke, jadi ini Ibu Afi seperti seorang gembala yang siap untuk mengembalakan domba-dombanya Bu Afi. Kata kerennya begitu Bu Afi ya. Oke. Dari kekuatan yang Ibu Afi miliki tadi, yang Ibu Afi katakan bahwa melibatkan juga beberapa pendidik untuk saling berkolaborasi, yang mana yang mereka mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, apa komitmen yang ingin Ibu bangun untuk mencapai harapan tadi? Oh ya, itu dia komitmen yang ingin saya kembangkan bahwa sekolah itu harus menyenangkan itu banyak hal, menyenangkan sesama guru, sesama rekan guru, atau antara guru dan kepala sekolah, termasuk menjalankan semua kegiatan. Maka untuk itu komitmen yang ingin dijalankan itu adalah menjadikan sekolah itu sekolah yang bernuansa humanis, ya. Habis itu kita saling bahu membahu untuk saling mengisi kekurangan. Habis itu dan harus menerima setiap perubahan jika perubahan itu bernilai positif. Ya, seperti itu. Baik, dari komitmen tadi bahwa Ibu Afi ingin membangun sekolah yang humanis, ingin berbagi, ya istilahnya bahasanya, ingin berkolaborasi dan berbagi dengan apa yang kita punya kepada rekan guru yang tidak memiliki, begitupun sebaliknya. Dan yang terpenting yang sudah Ibu Afi sampaikan tadi adalah menerima apapun yang keadaan guru atau keadaan rekan sejawat untuk sama-sama saling melakukan pembenahan. Baik, sesuai dengan penjelasan Ibu Afi tadi, dari beberapa 3-4 tadi, kira-kira apa Ibu Afi laksanakan, dan ketika Ibu Afi melaksanakan itu, apakah Ibu Afi sendiri nih atau Ibu Afi mau melibatkan siapa? Mungkin Ibu Afi bisa menyampaikan ke saya. Terima kasih. Untuk saya sendiri kerja tidak mungkin Ibu ya. Iya. Pasti karena ini lingkungannya sekolah, orang yang saya perlu libatkan paling pertama itu pasti pimpinan sekolah. Dan yang kedua, untuk melakukan suatu kerjasama, minimal kita mengajak orang yang sepaham dan kita dulu lah, ya sepaham. Kita ajak dulu 1-2 teman, termasuk mungkin mereka ya antara posisi abu-abu itu, maju tidak. Nah, posisi mereka yang abu-abu ini gampang lah kita pasti sedikit mempengaruhi lah. Nah, selagi bernada positif menuju kepada tujuan yang bersifat positif, kita lebih leluasa untuk bergerak, ya itu. Nah, tujuan terakhirnya itu jika seandainya sampai pada tujuan, kita mencapai ke sana, maka teman-teman yang tadi mungkin sedikit agak destruktif ya, selalu menganggap itu juga cuma sebentar, atau itu juga dulu kan pernah 2-3 ya, mungkin nah setelah ini kan berhasil nih, pasti bangga nih, anak sedikit melihat, toh pada akhirnya tujuan terakhir itu dia bisa masuk dalam lingkaran. Oke, luar biasa ini
ini kalau dibilang Ibu Afi sebagai pemimpin dalam perang, berarti perangnya bisa juara karena strateginya mantap Ibu Afi. Luar biasa. Hidupnya zaman sekarang. Bu. Oke, baik. Baik Bu Afi, percakapan kita hari ini memang mengasihkan karena saya berhadapan dengan Ibu Afi yang luar biasa. Jadi saya sekali lagi mau menyampaikan begini, kalau nanti ketika masih ada ditemukan masalah nih, jangan sungkan-sungkan Bu Afi, telepon saja saya bersedia untuk kita sama-sama saling berdiskusi. Kiranya apa yang Ibu Afi harapkan dan solusi yang sudah Ibu Afi temukan dapat mengatasi masalah yang Ibu Afi hadapi. Baik, seperti itu saja Bu Afi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke. Baik Ibu Afi, selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, selamat siang Ibu Leni. Selamat siang Pak Hila. Ya, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Afi. Ya, sudah melaksanakan dengan Ibu Afi Pak Hila. Minta maaf Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Hila, kalau Pak Hila bertanya tentang apa ketercapaian indikator yang sudah saya capai dalam proses coaching tadi, yang pertama bahwa tentunya saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Di sini saya sudah mencoba untuk menanyakan tujuan kepada si coach tadi. Setelah itu melakukan identifikasi bersama nih, bukan dari saya. Tahapan berikutnya yang sudah saya buat adalah menanyakan rencana apa yang dilakukan coach, dan selanjutnya meminta kepada coach untuk bisa mempertanggungjawabkan atas solusi yang sudah dia temukan tadi untuk dia lakukan. Selain itu ada hal yang menarik nih Pak Hila yang terjadi dalam proses coaching tadi, bahwa ternyata saya sudah bisa menempatkan diri saya menjadi rekan yang baik untuk coach, sehingga tidak ada jarak antara saya dan coach. Mungkin seperti itu saja Pak. Oke, baik Ibu Leni. Sebagai observer, saya juga memperhatikan bahwa antara Ibu Leni dengan Ibu Afi tadi itu sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan baik dan sudah mengikuti alur ceritanya. Nah, dan tidak lupa juga tadi saya perhatikan Ibu Leni juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Iya betul Pak. Nah, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang bobot tadi itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Ibu Afi. Nah, sebagai pertanyaan yang terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang Ibu Leni dan Ibu Afi lakukan tadi? Baik Pak Hila, jadi yang mau saya kembangkan lagi itu mungkin dalam kegiatan coaching ke depannya, bahwa saya belajar lagi terkait dengan coaching supaya lebih benar dan lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan mendalami bagaimana meredaksikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga memampukan coach untuk bisa menemukan potensi serta mencari solusinya sendiri. Mungkin seperti itu Pak Hila. Ya, luar biasa sekali Ibu Leni. Iya. Ya. Jadi untuk mengakhirinya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan baik lagi ya Ibu ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Nah, dengan demikian observasi kali ini semoga bermanfaat dan sukses terus ke depannya. Untuk itu saya tutup kegiatan kita kali ini dengan selamat siang. Oke, selamat siang Pak Semoga Hila, dan bahagia selalu. terima kasih banyak Pak Hila Oke, untuk baik, Ibu. waktunya. Ya, silakan Ibu.